Apa alasan utama Presiden memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI? Kita langsung bergabung bersama rekan Yunia Harsari langsung dari Istana Negara Jakarta untuk informasi selengkapnya. Yunia, apakah pihak Istana sudah merilis apa alasan mereka memilih Jenderal Andika sebagai pengganti Panglima Marsikal Hadi Cahyanto? Zilvia, alasan pasti apa sebenarnya alasan dari Presiden Joko Widodo memilih Jenderal Andika Perkasa? Tentunya hanya Presiden Joko Widodo saja yang tahu. Namun kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Mensesnek Pratikno di DPR pada siang hari tadi, Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah mantap untuk memilih Jenderal Andika Perkasa bahkan sebelum berangkat ke luar negeri dalam rangkaian kunjungan kerja pertama selama pandemi COVID-19. Mensesnek Pratikno sempat menyatakan bahwa Jenderal Andika Perkasa sebenarnya memang sudah memenuhi sejumlah syarat. Yang pertama tentunya suksesor dari Panglima TNI ini harus berasal dari Kepala Staf Angkatan yang ada di TNI dan juga tentunya sudah dianggap mumpuni, memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk kemudian menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Sebenarnya publik ini dianggap tidak terlalu kaget ketika Presiden Joko Widodo memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI karena sebelumnya sudah ada berbagai sinyal, Zilvia, yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah kelakar dari Presiden Jokowi kepada Ibu Negara Iriana, apakah mau disopiri oleh Jenderal Andika pada saat meninjau pameran alutsista di sekitar kawasan Istana Negara Jakarta pada HUT TNI ke-76 lalu. Lalu kemudian Mensesnek Pratikno sendiri juga sudah sempat menyambangi Mabes TNI Angkatan Darat pada awal Oktober dan juga yang terakhir Jenderal Andika Perkasa terlihat muncul saat mendampingi Presiden Joko Widodo sebelum berangkat ke luar negeri untuk mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan internasional. Nah, kalau saya bisa mengutip apa yang disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno, Zilvia, bahwa sebenarnya apa yang terjadi belakangan ini sangat khas Presiden Joko Widodo karena sebagai politikus Jawa ini bisa dilihat bahwa Presiden lebih memilih untuk menyampaikannya dengan gestur, sinyal, dan juga kode-kode kepada publik. Dan juga khas dari Presiden Joko Widodo bahwa kebijakan yang diambil ini sulit ditebak oleh publik atau oleh pengamat sekalipun karena kalau kita melihat dari rotasi matra sendiri seharusnya yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo adalah dari matra Angkatan Laut karena memang semasa Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden belum pernah memilih calon panglima dari matra Angkatan Laut, namun kemudian yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo ini adalah dari matra Angkatan Darat. Dan juga pengamat politik Adi Prayitno ini juga melihat bahwa pemilihan Jenderal Andika Perkasa nantinya juga sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kontestasi dan juga jalan panjang menuju pemilu 2024. Zilvia. Baik, apa saja pekerjaan rumah yang menanti Jenderal Andika ke depannya, Yunia? Kalau kita bisa mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pengarahannya pada HUT TNI ke-76, memang ada sejumlah hal yang harus diperhatikan atau nantinya akan menjadi PR bagi calon Panglima TNI yang baru. Yang pertama, Presiden menyampaikan TNI harus selalu sigap menghadapi spektrum ancaman yang lebih luas, seperti ancaman terhadap kedaulatan, pencurian sumber daya alam di laut, terorisme, radikalisme, ancaman siber, ancaman biologis, dan juga ancaman bencana alam. Lalu kemudian transformasi pertahanan juga harus terus dilanjutkan agar kemudian meletakkan fondasi pembentukan kapabilitas pertahanan modern yang lebih relevan. Lalu kemudian yang ketiga, modernisasi pertahanan ini juga harus dilakukan melalui adopsi dan juga inovasi teknologi yang paling mutakhir karena Presiden meminta bahwa kebijakan harus diganti dari belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Lalu kemudian Presiden juga ingin agar TNI bergerak aktif dalam konsorsium industri pertahanan global, menjunjung tinggi semangat kemandirian dan nantinya bisa melakukan penguatan terhadap industri pertahanan dalam negeri. Dan yang terakhir tentunya untuk terus ikut mengawal penanganan pandemi COVID-19 hingga akhir. Berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo pada saat memberikan pengarahan pada HUT TNI ke-76 5 Oktober silam. Kesigapan TNI ini juga saya minta untuk selalu diaktifkan dalam menghadapi spektrum ancaman yang lebih luas, seperti pelanggaran kedaulatan,
pencurian kekayaan alam di laut, radikalisme, terorisme, ancaman siber, dan ancaman biologi, termasuk juga ancaman bencana alam. Demikian Zilvia untuk saat ini, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda Yunia Harsari langsung dari Istana Negara Jakarta. Pemirsa, 2 kali sudah Presiden Jokowi memilih Panglima TNI dari Matra Angkatan Darat. Mengapa pilihan Presiden jatuh kepada Jenderal Andika dan apa saja tugas yang harus diprioritaskan Jenderal Andika selama masa jabatannya yang hanya 13 bulan? Saya akan berbincang dengan Panglima TNI periode 2010-2013, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, Mbak Sylvia. Baik, Pak Agus, Panglima TNI kembali dipilih dari Matra Angkatan Darat, Pak. Padahal banyak yang menduga setelah Marsikal Hadi Cahyanto dari AU, maka Panglima selanjutnya adalah dari Angkatan Laut. Apakah rotasi Matra untuk jabatan Panglima TNI memang tidak menjadi keharusan? Iya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa organisasi TNI ini adalah organisasi yang sangat solid. Oleh karena itu, siapapun yang memimpin itu pasti akan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai Panglima TNI. Nah, tentu pemilihan Jenderal Andika oleh Presiden Republik Indonesia tentu sudah melalui pertimbangan yang matang dan itu hak prerogatif beliau. Oleh karena itu, ya apa yang sudah diputuskan Presiden, hendaknya ya kita ikuti bersama. Oke, Pak Agus, berarti meskipun keputusan Presiden ini tidak mengikuti budaya rotasi Matra, ini tidak akan mengganggu soliditas di tubuh TNI ya, Pak? Tentu soliditas TNI tetap harus dijaga, karena apapun yang diputuskan oleh Presiden, semuanya pasti akan loyal. Nah, untuk menjaga soliditas TNI ini yang penting, yang menjadi PR Panglima adalah bagaimana komposisi antar angkatan yang duduk di Kementerian Pertahanan, di Mabes TNI, itu keseimbangannya harus dijaga. Karena kita sepakat bahwa untuk TNI AD, AL, AU, itu perbandingannya adalah 5, 3, dan 2. Kalau itu bisa dipertahankan, bisa dilakukan, tentu soliditas TNI akan lebih baik. Gitu, Pak. Oke, baik. Pak Agus, saat HUT TNI, Presiden menyebut bahwa TNI kini menghadapi spektrum ancaman yang kian luas, Pak. Mulai dari kedaulatan wilayah, pencurian sumber daya alam di laut, terorisme, bencana alam, serangan siber, sampai pandemi COVID-19. Nah, menurut Anda apa, Pak, yang harus jadi prioritas Panglima baru nanti? Ya, tentu dalam menghadapi apa yang disampaikan tadi, ancaman-ancaman yang disampaikan tadi, ada 2 hal penting yang menjadi tantangan Panglima TNI. Yang pertama adalah bagaimana pemenuhan alutsista TNI. Sebagaimana kita ketahui, program pembangunan kekuatan sudah direncanakan dan sampai sekarang persentasenya pun masih 65%. Oleh karena itu, tantangan pertama dari Panglima TNI adalah bagaimana memenuhi kebutuhan alutsista tersebut agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada TNI. Dan yang kedua adalah tentang sumber daya manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan teknologi demikian pesat, oleh karena itu sumber daya manusia TNI harus terus dilatih, dididik, agar mampu mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Saya kira 2 hal tantangan tersebut yang menjadi tugas Panglima baru nanti dalam menjalankan tugasnya. Pak Agus, Jenderal Andika kan hanya punya masa tugas 13 bulan, Pak. Apakah dalam waktu yang singkat tersebut bisa membuat terobosan-terobosan yang berarti untuk reformasi di tubuh TNI? Apakah dalam waktu yang singkat itu bisa, Pak? Saya kira begini, dalam hal pengadaan alutsista memang memerlukan waktu yang cukup. Oleh karena itu, manakala dalam kepemimpinan beliau nanti meletakkan dasar-dasar dalam pembangunan kekuatannya seperti apa yang harus diadakan, meskipun nanti pengadaan ini baru akan hadir 3 atau 4 tahun yang akan datang, tapi setidaknya sekarang sudah dilakukan pemesanan atau membuat landasannya sehingga 3-4 tahun ke depan itu bisa terpenuhi. Memang kita sadar bahwa memenuhi alutsista tidak serta-merta langsung bisa mendapatkan yang kita harapkan. Tetapi manakala kita sudah
meletakkan dasar-dasarnya, tentu itu akan menjadi landasan yang kuat ke depannya. Kita sangat paham bahwa pembangunan kekuatan harus terus dan berlanjut, dalam arti konsistensi dari pemimpin di lingkungan TNI itu yang diperlukan. Oke, lalu Pak Agus, untuk poin kedua Anda, sumber daya manusia, apa fokus yang harus dijalankan oleh Jenderal Andika nanti untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di TNI? Ya, tentu itu tidak terlepas dari perkembangan teknologi saat ini. Meskipun alutsista kita belum mencapai perkembangan teknologi sesuai dengan perkembangan sekarang, tetapi setidaknya pengetahuan dan ilmunya harus sudah diberikan mulai sekarang. Nah, manakala nanti peralatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi itu hadir, sumber daya manusianya sudah siap untuk mengawaki. Itu yang paling penting saya kira. Pak Agus, saat menjadi Kasat, Jenderal Andika mengeluarkan terobosan baru, salah satunya menghentikan tes keperawanan saat proses rekrutmen TNI. Terobosan apa lagi yang menurut Anda harus dilakukan Jenderal Andika nanti dalam pola rekrutmen, Pak? Saya kira untuk rekrutmen itu sudah ada standarnya, sudah ada petunjuknya. Oleh karena itu melakukan sesuai dengan petunjuk dan standar itu menjadi lebih penting. Memang terobosan diperlukan, tapi seyogyanya terobosan itu dibuat dengan mengacu kepada aturan yang ada, dalam arti kalau kita ingin membuat terobosan, aturannya kita rubah, baru kita lakukan terobosan tersebut. Karena kalau tidak diikuti dengan perkembangan aturan yang baik, dari sisi good governance-nya menjadi dipertanyakan. Oke. Baik, terima kasih Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.